Hari Raya Galungan dan Kuningan merupakan hari raya besar bagi umat Hindu dengan beberapa rangkaian upacara. Dari perayaan hari suci itu, ada rentang waktu sepanjang 35 hari untuk tidak melangsungkan upacara-upacara besar, khususnya acara yang bersifat rencana seperti perkawinan, nyekah, ngaben, dan acara-acara lainnya. Rentang waktu itu sering dikenal dengan istilah nguncal balung. Hari ini dimulai dari seminggu sebelum Galungan, yaitu Bude Pon Sungsang atau sehari sebelum Sugian Jawa, hingga Rabu Bude Kliwon Wuku Pahang yang kerap disebut Bude Kliwon Pegat Uwakan. Secara filosofis, tradisi nguncal balung dapat diartikan sebagai perwujudan untuk melepaskan kekuatan dari Sang Kala Tiga yang tidak lain adalah sifat-sifat kala menjadi kekuatan Sang Hyang Tiga Wisesa. Di sini Sang Kala Tiga adalah Bute Galungan yang menggoda umat Hindu menjelang perayaan Galungan. Terkait pantangan untuk mengadakan upacara-upacara besar ketika sedang masa nguncal balung, masyarakat Bali yang masih menjaga nilai-nilai tradisional sudah memahami hal ini. Selain itu, dari sisi pedewasan, rentang waktu sepanjang Bude Pon Sungsang sampai Bude Kliwon Pahang dipercaya merupakan dewasa yang tidak baik. Pada rentang waktu tersebut, dewasa yang ada dipercaya tidak memiliki balung atau tulang yang berarti tidak mempunyai pengukuh atau penguat. Oleh sebab itu, masyarakat tidak disarankan untuk melangsungkan upacara atau perayaan besar yang sifatnya ngewangun pada rentang tersebut. Namun pantangan ini tidak berlaku untuk upacara-upacara rutin seperti tegak piodalan ataupun tegak otonan. Upacara ini masih tetap boleh dilakukan dan tidak perlu diundur. Sementara ide Pandita Empu Putra Yoga Paramadaksa dari Griya Agung Batursari Banjargambang Mengui Badung menerangkan bahwa nguncal balung berasal dari kata uncal yang berarti ogal-ogel atau tidak kuat, sedangkan balung berarti tulang, sehingga nguncal balung dapat diartikan bahwa tulang yang dimiliki tidak kuat. Ide Pandita Empu Putra Yoga Paramadaksa menambahkan, saat nguncal balung tidak diperkenankan untuk melakukan upacara manusia dan pitrayatnya agar umat Hindu bisa fokus melaksanakan upacara dewayatnya. Biasanya, pura-pura besar akan mengambil tegak odalan pada hari raya Galungan atau Kuningan sehingga konsentrasi umat tidak terpecah dengan penyelenggaraan upacara manusiayatnya dan pitrayatnya tersebut. Ada berapa literatur ide baca yang ide bisa terima adalah uncal balung itu, uncal itu seperti ogal-ogel, dia tidak kuat, ya. Balung itu tulang, ya. Jadi pada saat itu tulang kita tidak kuat gitu artinya, ya. Kalau secara gini kita tidak kuat. Nah, dalam uncal balung itu orang tidak mengizinkan melakukan kegiatan seperti manusiatnya, pitrayatnya. Ya, pitrayatnya itu tidak diizinkan. Kenapa? Karena pada saat Hari Raya Galungan sampai Budopang itu kita diharapkan bisa fokus. Ya, konsentrasi untuk melakukan
persembahan ke dewa. Meski tidak diperkenankan menggelar upacara manusia maupun pitriyatnya, namun pelarangan ini sifatnya tidak kaku. Ide mencontohkan jika upacara perkawinan yang harus mendesak dilangsungkan dengan alasan tertentu, upacara ini dapat dilangsungkan dengan terlebih dahulu mengaturkan caru alaning dewasa. Karena kita mohon maaf. Nah, boleh enggak ide kita melakukan upacara pada saat uncal balung? Ya, ada satu contoh. Umpamanya orang, ya, begitu dia gini, ternyata si perempuan atau si laki itu dia baru melapor bahwa istrinya telah hamil, ya, telah hamil. Nah, kalau dia tidak kawin sekarang, ya, di kondisi uncal balung ini, dia mau tinggalkan pergi, si laki akan pergi untuk melakukan suatu swadarmaning dia. Mungkin dia menjadi pegawai, mungkin dia jadi tentara, ya, dia akan sulit untuk mencari hari ini, hari libur untuk pulang, ya, atau dia bekerja di luar negeri di kapal pesiar umpamanya, ya, dia harus berangkat pada tanggal ini karena segala sesuatunya dia sudah siapkan semua. Kalau dia tidak berangkat berarti dia tidak ada penghasilan, jadi dia tidak jadi berangkat, dia tidak jadi ini. Nah, inilah kita bisa melakukan itu pada saat uncal balung itu dengan apa? Dengan ini. Dengan ada sejenis caru alaning dewasa. Nah, ini pun kita juga harus maklum. Kita harus maklum tentunya karena situasi dan kondisi orang-orang sekarang lebih fokus kepada upacara dewayatnya, ya. Dia sudah hodalan itu sudah dipersiapkan 1, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan yang lalu, bahkan tahun yang lalu dia sudah persiapkan di dalam antara galungan dan budok Kliompang ini. Ini konsekuensinya sedikit orang datang ke tempat kalian, ya, karena mereka juga punya kesibukan, ya, karena kalian melakukan ini tidak ada istilahnya, tidak disangka-sangka, sifatnya insidental. Ini bisa dilakukan, ya. Kalau kita tidak ambil anak itu, ya, orang itu yang sudah hamil, dan itu mencemarkan bumi itu namanya, ya. Jadi kita dosa, apalagi dia sampai lahir di tempat ini, di tempat di tempat kita belum kawin, berarti anak itu akan menjadi anak bebinjat, ya. Nah, anak itu akan menjadi anak bebinjat, nah gitu. Nah, ini yang kita lakukan, kawin di saat uncal balung itu. Konsekuensinya yang seperti Ida katakan tadi, ya kangguin, tidak banyak saudara kita yang datang, ya, kangguin kita lakukan sendiri. Yang penting esensinya, isinya sesuai orang pewiwahan itu jalan, dan bentuknya rame-ramenya berkurang. Itu yang gini, ya. Yang tidak kalah pentingnya, tidak kalah fatalnya, ya, kalau anak itu selamat. Bagaimana kalau terjadi sesuatu di rumah ini, ya, dan kita punya tanggung jawab terjadi di rumah istri itu, calon istri kita, ya. Nah, itu boleh dilakukan seperti itu, ya.